Di sebuah gudang gelap di pinggiran Jakarta, suara palu lelang bergema seperti onis mati. Anya, wanita berusia 30 tahun dengan rambut pendek tomboy dan otot tegas dari latihan bela diri, menyusup masuk dengan hati berdegup kencang. Dia melihat gadis remaja itu, Lina, berdiri gemetar di atas panggung, mata hijau mudanya penuh ketakutan saat tawaran naik hingga jutaan rupiah. Tapi Anya tak bisa menunggu lagi, dia melempar granat asap dan merebut Lina dalam kekacauan, melarikan diri ke malam yang penuh sirene polisi. Anya mengemudikan mobil tua jeepnya melintasi jalan tol yang macet, napasnya masih tersengal. Lina, gadis berusia 15 tahun dengan kulit sawo matang dan rambut ikal acak-acakan, duduk di kursi penumpang, memeluk lututnya erat. "Kamu aman sekarang," kata Anya dengan suara tegas tapi lembut, mencoba menenangkan gadis yang baru saja dia selamatkan dari jaringan perdagangan manusia. Mereka berhenti di sebuah rumah aman di Bogor, di mana Anya bekerja sebagai aktivis di sebuah LSM anti-trafficking. Di sana, Lina mulai membuka diri pelan-pelan, menceritakan bagaimana dia diculik dari desa kecil di Jawa Tengah 2 bulan lalu, setelah ibunya meninggalkannya bertahun-tahun sebelumnya. Malam itu, Anya tidak bisa tidur. Dia memandang Lina yang tertidur di kamar sebelah, pikirannya melayang ke masa lalu. Anya tumbuh di keluarga sederhana di Surabaya, di mana ayahnya seorang nelayan keras yang selalu menuntut anak-anaknya menjadi normal. Sejak remaja, Anya tahu dia berbeda, dia tidak tertarik pada laki-laki seperti teman-temannya. Dia menyembunyikan perasaannya dalam olahraga dan pekerjaan sosial, tapi hati kecilnya selalu haus akan kebebasan. 5 tahun lalu, dia pindah ke Jakarta dan bertemu Sari di sebuah seminar hak asasi manusia. Sari, wanita berusia 28 tahun dengan senyum hangat dan mata coklat yang dalam, adalah seorang guru sekolah dasar yang penuh semangat. Mereka mulai dekat, tapi hubungan mereka rahasia, karena Sari berasal dari keluarga konservatif di Yogyakarta yang memegang teguh nilai-nilai tradisional Islam. Pagi berikutnya, Anya menelepon Sari. "Aku punya cerita gila," katanya, suaranya bergetar. Sari datang ke rumah aman dengan wajah khawatir, membawa makanan hangat untuk Lina. Saat melihat Lina, Sari membeku. "Dia mirip sekali dengan adikku," gumam Sari, tangannya gemetar saat menyentuh oto keluarga di dompetnya. Anya mengerutkan kening, tapi Sari buru-buru menggeleng. "Mungkin kebetulan saja." Tapi di dalam hati Sari, badai mulai bergolak. Lina bukan kebetulan, dia adalah anak dari kakak perempuannya, Rina, yang menghilang 10 tahun lalu setelah skandal kehamilan di luar nikah. Keluarga Sari memaksa Rina meninggalkan bayi itu di panti asuhan, dan Sari, yang saat itu masih mahasiswa, tak berdaya menghentikannya. Anya dan Sari menghabiskan hari itu bersama Lina, mencoba membangun kepercayaan. Lina menceritakan mimpi-mimpinya menjadi dokter, tapi juga ketakutannya akan masa lalu. "Aku tak tahu siapa orang tuaku sebenarnya," katanya dengan suara lirih. Anya memeluknya, merasakan ikatan aneh yang tumbuh. Sore itu, Sari pulang dengan hati berat. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran Jakarta, ibunya, Bu Siti, sudah menunggu dengan wajah penuh tuntutan. "Kapan kamu nikah, Sari? Umurmu sudah 28, tetangga sudah bisik-bisik." Sari tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia tahu pernikahan dengan laki-laki bukan pilihannya. Dia mencintai Anya, tapi cinta itu seperti api yang bisa membakar segalanya, keluarga, karir, bahkan dirinya sendiri. Malam itu, Sari bermimpi buruk, Rina kembali, menuduhnya sebagai pengkhianat. Dia terbangun berkeringat, dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang Lina. Dia menggali dokumen lama keluarga, menemukan surat dari panti asuhan yang menyatakan bayi perempuan itu diadopsi oleh keluarga di Jawa Tengah. Hatinya hancur, Lina adalah keponakannya, darah dagingnya sendiri.
Tapi bagaimana memberitahu Anya? Dan bagaimana menghadapi keluarga yang akan marah besar jika rahasia ini terbongkar? Sari menangis sendirian, merasakan beban moral yang menekan dadanya seperti batu. Sementara itu, Anya mulai menyelidiki latar belakang Lina melalui jaringan resminya. Dia menemukan bahwa Lina pernah tinggal di desa yang sama dengan keluarga Sari. Kebetulan. Anya ragu. Dia menelepon Sari lagi, tapi Sari menghindar. "Aku sibuk mengajar," katanya, suaranya dingin. Anya merasa ada yang salah, tapi dia fokus pada Lina, yang mulai menunjukkan tanda-tanda trauma, sering menangis malam hari, takut pada suara keras. Anya memutuskan untuk membawa Lina ke psikolog, tapi biayanya mahal. Dia bekerja lembur, mengorbankan waktu tidurnya. 2 hari kemudian, Sari datang kembali ke rumah aman. Wajahnya pucat, matanya merah. "Anya, kita perlu bicara." Mereka duduk di teras, angin sepoi-sepoi membawa aroma hujan tropis. Sari menceritakan semuanya, tentang Rina, kehamilan, pengabaian, dan bagaimana Lina adalah keponakannya. Anya terkejut, tapi juga marah. "Kenapa kamu tak bilang dari awal? Ini keluargamu." Sari menangis. "Aku takut, Anya. Keluargaku akan hancur jika tahu. Dan kita. Hubungan kita sudah cukup rumit." Anya memegang tangan Sari, merasakan getar cinta yang tak pernah pudar, tapi juga rasa sakit pengkhianatan kecil itu. Konflik mulai memuncak saat Bu Siti menelepon Sari. "Ada calon bagus dari masjid, anak kiai. Kamu harus ketemu." Sari panik, tapi Anya mendengar percakapan itu. "Kamu akan nikah?" tanya Anya dengan suara gemetar. Sari menggeleng, tapi matanya penuh keraguan. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang norma heteroseksual, cinta mereka seperti mimpi terlarang. Anya merasa dikhianati, tapi dia tahu Sari terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. Lina, yang mendengar dari kamar, mulai curiga ada sesuatu antara Anya dan Sari. Tatapan mereka terlalu intim, terlalu penuh rahasia. Akhirnya, Anya memutuskan untuk konfrontasi. "Kita harus bilang pada Lina," katanya. Sari setuju, tapi dengan hati berat. Saat mereka memberitahu Lina, gadis itu menangis histeris. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" tuduhnya pada Sari. Sari memeluknya, air mata bercucuran. "Aku tak tahu, sayang. Aku tak tahu." Malam itu ketiganya duduk bersama, mencoba menyusun potongan pule keluarga yang rusak. Tapi di luar, badai sosial mulai mengancam, rumor tentang Anya dan Sari mulai beredar di lingkungan lesem, di mana beberapa rekan kerja mulai memandang mereka dengan curiga. Pagi berikutnya, Jakarta bangun dengan hujan deras yang membasahi jalanan berlubang. Anya membawa Lina ke sekolah sementara, mencoba memberinya rutinitas normal. Sari ikut, tapi suasana tegang. Di mobil, Lina bertanya tiba-tiba, "Kalian berdua pacaran ya?" Anya dan Sari saling pandang, hati mereka berdegup. Sari menggeleng pelan. "Kami sahabat baik." Tapi Lina, dengan kecerdasan remajanya, tahu ada yang disembunyikan. "Di desaku, orang bilang itu dosa besar," katanya polos. Kata-kata itu menusuk Sari seperti pisau, mengingatkannya pada khotbah ayahnya dulu tentang jalan lurus. Di rumah, Bu Siti semakin mendesak. Dia datang ke apartemen Sari tanpa pemberitahuan, membawa oto calon suami. "Ini Hasan, anak kiai di kampung. Dia baik, Sari. Kamu tak bisa terus sendirian." Sari merasa tercekik. "Bu, aku belum siap." Tapi Bu Siti marah. "Kamu sudah 28. Apa kamu mau jadi perawan tua? Keluarga kita punya nama baik." Sari menangis setelah ibunya pergi, menelepon Anya. "Aku tak tahan lagi.
Anya datang memeluknya erat di apartemen kecil itu. Kita bisa lari, Sari. Ke Bali atau mana saja. Tapi Sari tahu itu mimpi kosong keluarga, pekerjaan, masyarakat tak akan membiarkan. Sementara itu, Lina mulai beradaptasi di rumah aman. Dia berteman dengan anak-anak korban trafficking lain, tapi trauma masih menghantui. Suatu malam, dia mendengar Anya dan Sari bertengkar pelan di kamar. Kamu harus pilih, Sari, aku atau keluargamu. Sari menjawab dengan suara pecah, aku cinta kamu, tapi keluarga adalah segalanya. Lina terkejut, tapi juga penasaran. Dia mencari tahu tentang LGBT di ponsel pinjaman, membaca artikel tentang diskriminasi di Indonesia, di mana undang-undang anti LGBT semakin ketat di beberapa daerah. Hatinya bingung, Anya dan Sari baik, tapi masyarakat bilang salah. Anya mendapat kabar buruk dari LSM, jaringan tracking yang menangkap Lina mulai memburu mereka. Mereka tahu kamu selamatkan gadis itu, kata bosnya. Anya panik, tapi tegas. Dia memutuskan untuk pindahkan Lina ke tempat lebih aman di Bandung. Sari ikut, tapi di perjalanan, mereka bertengkar lagi. Kenapa kamu tak bilang pada keluargamu tentang kita, tanya Anya. Sari menjawab pahit, mereka akan usir aku. Ayahku pernah bilang, orang seperti kita layak dihukum. Anya diam, merasakan sakit mendalam. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, cinta mereka seperti perang melawan angin topan. Di Bandung, mereka tinggal di rumah seorang teman Anya. Lina mulai terbuka lebih banyak, menceritakan ingatan samar tentang ibunya, Rina. Dia cantik, seperti kamu, Bibi Sari. Sari menangis diam-diam. Malam itu, Sari memutuskan untuk hubungi keluarganya tentang Lina. Dia menelepon ayahnya, Pak Budi. Ayah, aku temukan anak Rina. Pak Budi terdiam lama, lalu marah. Jangan bawa nama itu lagi. Dia sudah mati bagi kita. Sari hancur, tapi Anya mendukungnya. Kamu harus lawan mereka. Konflik memuncak saat Bu Siti datang ke Bandung setelah melacak Sari melalui teman. Dia melihat Anya dan Sari bersama Lina, dan curiga. Siapa wanita ini? Kenapa kalian dekat sekali? Sari berbohong, dia teman kerja. Tapi Bu Siti tak percaya. Di malam hari, dia menginterogasi Sari. Aku dengar rumor dari tetangga, kamu tak suka laki-laki. Sari denial, tapi air mata mengkhianatinya. Bu Siti menangis, ini dosa, Sari. Kamu harus tobat. Sari merasa dunia runtuh, tapi dia tak bisa tinggalkan Anya. Anya, di sisi lain, mulai ragu. Dia melihat bagaimana Sari menderita, dan bertanya-tanya apakah cinta mereka layak untuk semua pengorbanan ini. Mungkin kita harus pisah, katanya suatu malam. Sari menangis, jangan. Aku pilih kamu. Tapi pagi berikutnya, Sari mendapat pesan dari Hasan, calon yang dipilih ibunya. Aku tunggu jawabanmu. Sari bingung, merasakan tekanan moral, apakah dia egois jika memilih cinta atas keluarga? Di masyarakat Indonesia yang kolektif, individu sering dikorbankan demi harmoni keluarga. Lina menjadi jembatan tak terduga. Dia melihat penderitaan Sari dan Anya, dan berkata, aku tak peduli kalian suka siapa. Kalian selamatkan aku. Kata-kata itu menyentuh, tapi tak cukup. Saat jaringan tracking mendekat, Anya harus bertindak. Dia konfrontasi salah satu anggota di sebuah KAI di Bandung, mempertaruhkan nyawanya. Lepaskan gadis itu, atau aku lapor ke polisi dengan bukti. Pria itu tertawa, kamu tak tahu siapa kami. Anya pulang dengan luka memar, tapi tekadnya kuat. Sari memutuskan untuk lawan keluarganya. Dia pulang ke Yogyakarta, bertemu ayah dan ibu. Aku cinta wanita, ayah. Dan Lina adalah keluarga kita.
Pak Budi marah besar, keluar dari rumah ini. Sari pergi dengan hati hancur, tapi bebas. Dia kembali ke Bandung memeluk Anya. Aku pilih kamu. Tapi harga yang dibayar tinggi, keluarga memutus hubungan, rumor menyebar ke sekolah Sari, mengancam pekerjaannya. Hujan deras kembali mengguyur Bandung, seolah mencerminkan badai dalam hati Sari. Dia kehilangan pekerjaan sebagai guru setelah kepala sekolah mendengar rumor dari keluarga. Kami tak bisa toleransi hal seperti ini, katanya dingin. Sari duduk di kamar, menatap dinding kosong, merasakan kehancuran. Anya mencoba menghibur, kita bisa mulai baru. Tapi Sari marah, mudah bagimu bilang begitu. Kamu tak punya keluarga yang hilang. Pertengkaran itu menyakitkan, mengungkap retak dalam hubungan mereka. Lina yang semakin dekat dengan keduanya, mencoba mediasi. Jangan bertengkar karena aku. Tapi Lina sendiri bergulat dengan identitasnya. Di sekolah baru, teman-temannya mengolok-olok anak buangan. Lina mulai memberontak, bolos sekolah, bergaul dengan anak jalanan. Anya menemukannya di sebuah taman, mabuk minuman murah. Kenapa, Lina? Tanya Anya. Lina menangis, aku tak punya tempat. Keluargaku buang aku. Anya memeluknya, tapi tahu ini akibat dari rahasia yang mereka simpan. Sementara itu, jaringan tracking semakin agresi. Mereka mengirim ancaman ke rumah aman, kembalikan gadis itu atau kalian mati. Anya melapor ke polisi, tapi korupsi membuatnya lambat. Dia memutuskan untuk selidiki sendiri, menyusup ke markas mereka di Jakarta. Di sana, dia menemukan dokumen yang mengejutkan. Rina, Ibu Lina, ternyata terlibat dalam jaringan itu sebelum menghilang. Rina bukan korban, tapi pelaku yang kabur setelah hamil. Anya terkejut, tapi menyimpan rahasia ini dari Sari dulu. Kembali ke Bandung, Sari mencoba cari kerja baru, tapi stigma membuatnya sulit. Dia bertemu teman lama, yang menawarkan bantuan tapi dengan syarat, tinggalkan gaya hidupmu itu. Sari menolak, tapi ragu. Malam itu, dia bertengkar lagi dengan Anya. Kamu tahu Rina terlibat? Tanya Sari setelah Anya cerita. Sari hancur, kakakku. Monster. Mereka saling tuduh, Anya bilang Sari lemah, Sari bilang Anya egois. Hubungan mereka retak, tapi cinta masih ada. Lina mendengar semuanya dan memutuskan lari. Dia pergi ke Jakarta mencari Rina. Di stasiun kereta, dia bertemu orang asing yang menjanjikan bantuan. Tapi itu jebakan, jaringan tracking menangkapnya lagi. Anya dan Sari panik saat tahu Lina hilang. Mereka bersatu kembali, melupakan pertengkaran. Kita harus selamatkan dia, kata Anya. Sari setuju bersama. Mereka kembali ke Jakarta, menyusup ke gudang yang sama. Di sana mereka temukan Lina terikat, dan Rina, yang masih hidup, bekerja untuk jaringan. Rina terkejut melihat Sari. Adikku, gumamnya. Sari marah, kenapa kamu tinggalkan Lina? Rina menjawab pahit, aku tak punya pilihan. Keluarga kita buang aku. Konfrontasi itu dramatis, penuh air mata dan tuduhan. Anya melempar granat asap lagi, merebut Lina. Mereka kabur, tapi Rina tertangkap polisi yang akhirnya datang. Kembali aman, Lina trauma berat. Dia menolak Sari, kalian semua bohong. Sari menangis, merasakan harga pengkhianatan keluarga. Anya mencoba perbaiki, tapi Sari mulai menjauh. Mungkin kita tak cocok, katanya. Tapi di hati, dia tahu itu bohong. Masyarakat mulai menekan, tetangga gosip, Anya mendapat tekanan dari donor konserati. Sari memutuskan konfrontasi akhir dengan keluarga. Dia kembali ke Yogyakarta, bertemu Pak Budi dan Bu Siti. Aku tak akan ubah siapa aku. Dan Lina butuh kalian.
Pak Budi diam, tapi Bu Siti menangis, kami salah. Mereka mulai rekonsiliasi pelan, tapi dengan syarat Sari sembuh. Sari menolak, pergi dengan hati berat. Kembali ke Anya, mereka bicara dari hati ke hati. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Sari. Anya memeluknya, kita lawan bersama. Tapi harga tinggi, Anya kehilangan dukungan Lesem, Sari tak punya pekerjaan. Lina mulai makan mereka, tapi trauma tetap. Matahari terbit di atas pegunungan Bandung, tapi hati Anya gelap. Dia mendapat surat pemecatan dari Lesem setelah rumor menyebar. Kami tak bisa risikokan reputasi, kata bosnya. Anya marah, tapi tak menyerah. Dia mulai rencana baru, buat Lesem sendiri fokus pada korban Traiking. Sari mendukung, aku ikut. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran, hidup sederhana tapi penuh cinta. Lina mulai pulih, ikut terapi. Dia bertanya pada Sari, kenapa cinta kalian salah? Sari menjawab jujur, bukan salah, tapi masyarakat tak paham. Lina mengangguk, mulai terima. Tapi di sekolah, dia dibully karena bibi lesbian. Lina pulang menangis, aku benci ini. Anya dan Sari merasa bersalah, bertanya-tanya apakah keputusan mereka egois. Rina dari penjara hubungi Sari. Maafkan aku. Lindungi Lina. Sari kunjungi konfrontasi emosional. Kamu hancurkan kami, kata Sari. Rina menangis, aku korban juga, keluarga kita paksa aku. Sari pulang dengan hati campur aduk, melihat akar masalah di keluarga patriarkal. Keluarga Sari mulai lunak. Bu Siti datang ke Bandung bertemu Lina. Cucuku, katanya menangis. Tapi saat lihat Anya, dia dingin. Dia pengaruh buruk. Sari bela, dia cintaku. Bu Siti pergi marah, tapi benih rekonsiliasi tertanam. Anya dan Sari hadapi ujian besar, demonstrasi anti di Jakarta. Mereka ikut kontrademo mempertaruhkan keselamatan. Di sana mereka ditangkap polisi singkat, dilepas setelah intervensi Lesem internasional. Pengalaman itu perkuat ikatan mereka, tapi juga buat luka baru. Lina terinspirasi, mulai advokasi di sekolah. Dia cerita pengalamannya, dapat dukungan teman. Tapi jaringan Traiking balas dendam, mereka kirim orang serang rumah mereka. Anya lawan, terluka parah. Di rumah sakit, Sari menunggu berdoa. Jangan tinggalkan aku. Anya sadar, aku tak akan pulih, Anya putuskan tinggalkan aktivisme berbahaya. Mereka pindah ke Bali, mulai hidup baru. Sari ajar Priyat, Anya tulis buku tentang Traiking. Lina ikut, mulai sekolah baru. Tapi masa lalu menghantui, Pak Budi sakit, panggil Sari. Sari kembali, temukan ayah menyesal. Aku salah usir kamu. Rekonsiliasi pahit manis, tapi Pak Budi tak terima Anya. Sari pilih kembali ke Anya, tapi dengan hati terbagi. Keluarga atau cinta, tanyanya pada diri sendiri. Di Bali, mereka bahagia sementara, tapi rumor ikut. Tetangga mulai jauhi, Lina dialog lagi. Puncak datang saat Lina jatuh sakit, butuh donor darah. Sari cocok, tapi keluarga tolak bantu karena dosa Sari. Sari hancur, mereka pilih kebencian atas nyawa. Anya dukung, kita cukup. Lina sembuh, tapi insiden itu buka mata Lina, cinta kalian benar. Tapi Sari mulai ragu lagi. Dia terima tawaran kerja di Yogyakarta, dekat keluarga. Aku harus coba rekonsiliasi. Anya marah, kamu tinggalkan kami. Pertengkaran besar, penuh tuduhan pengkhianatan. Di pantai Bali yang tenang, Anya berjalan sendirian, angin laut membawa rasa sakit. Sari pergi ke Yogyakarta 2 minggu lalu, meninggalkan catatan, aku butuh waktu. Lina tinggal dengan Anya, tapi rumah terasa kosong. Lina bertanya, dia akan kembali.
Anya tersenyum palsu, semoga. Tapi di hati, dia tahu ini mungkin akhir. Sari di Yogyakarta, tinggal dengan keluarga. Bu Siti bahagia kamu kembali ke jalan benar. Tapi Sari rindu Anya setiap malam. Dia kerja sebagai guru lagi, tapi hati tak tenang. Pak Budi, yang semakin lemah, bicara dengannya. Aku lihat kamu menderita. Apa benar cinta itu salah? Sari menangis, bukan, ayah. Pak Budi diam, mulai berubah. Anya okus pada Lina, ajaknya trailing ke Lombok. Di sana, Lina cerita mimpi, aku ingin seperti kalian, kuat. Anya tersentuh, tapi rindu Sari menyiksa. Dia menelepon, tapi Sari tak angkat. Akhirnya, Sari balas pesan, aku rindu, tapi keluarga butuh aku. Konflik akhir memuncak saat Lina sakit lagi, kali ini psikologis. Dia depresi, ingat trauma. Anya panggil Sari. Sari datang, lihat Lina lemah. Makan aku, kata Sari pada Anya. Mereka peluk, tapi tegang. Di rumah sakit, mereka bicara. Aku tak bisa pilih, kata Sari. Anya jawab, kamu harus. Keluarga Sari datang, lihat mereka bersama. Pak Budi bicara pada Anya, Priyat, lindungi putriku. Itu persetujuan diam. Bu Siti protes, tapi Pak Budi tegas. Cinta adalah cinta. Sari putuskan kembali ke Anya. Mereka pindah ke Jakarta lagi, mulai sembaru dengan dukungan internasional. Lina pulih, jadi aktis muda. Rina dari penjara, minta maaf akhir. Keluarga Sari pelan terima, meski tak sempurna. Tapi harga dibayar, teman hilang, karir terganggu, hati luka. Mereka bahagia, tapi dengan bekas luka. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, atau masyarakat yang salah karena tak memberi ruang?